Sobat Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspiratif, ketemu lagi dengan saya, Jamil Azzaini. Mudah-mudahan Anda semakin bugar, sehat, dan kemudian menebar banyak manfaat buat kanan kiri Anda. Oke, hari ini saya akan membahas suatu tema yang cukup menarik ya. Baru-baru ini jadi viral gitu ya. Hilang untuk healing gitu ya. Saya jadi teringat kejadian ya di perusahaan saya. Jadi saya punya karyawan di perusahaan gitu ya. Suatu saat saya nyari akun dia kok nggak ketemu ya. Padahal saya ingin mengirimkan sesuatu ya ke akun Instagramnya itu. Kok nggak ketemu? Ternyata sama dia setelah ketemu saya tanya dihapus. Loh, kenapa kok dihapus? Iya Pak, karena Instagram membuat saya stres. Instagram membuat saya gelisah. Saya jadi sosial media mania gitu Pak. Maka saya hapus. Kira-kira menurut Anda ini benar nggak? Kalau menurut saya sih kurang tepat. Ya kenapa? Jangan sampai kalau sesuatu terjadi kepada diri kita yang disalahkan pihak luar, yang disalahkan Instagram, yang disalahkan Facebook, ya, yang disalahkan TikTok, ya. Karena seyogyanya kita yang perlu mengelola diri kita, ya. Tidak boleh menyalahkan yang lain. Apalagi kalau followernya sudah banyak ditutup, sayang dong. Kan boleh jadi bisa untuk bahan promosi kan. Boleh jadi untuk kemudian untuk mengembangkan Anda ke depan ya. Bahkan sekarang kalau Anda ingin bertemu dengan orang-orang kan biasanya Google nama Anda, googling nama Anda kan. Ya, dan kemudian kalau nggak ketemu, orang ini tidak dikenal, orang ini tidak dikenal. Ragu kemudian dengan diri Anda. Jadi mulai hari ini jangan suka menyalahkan pihak luar kalau ada sesuatu yang tidak pas dalam hidup kita. Terus apa dong Pak Jamil yang perlu kita lakukan? Ya, kita nggak perlu menghilang. Ya, maksudnya menghilang itu menghapuskan akun-akun sosial media kita. Menghilang sesaat boleh, me time. Saya juga kadang me time. Saya bilang sama keluarga saya, Bapak lagi me time ya, jangan diganggu. Kenapa? Karena saya ingin ngobrol dengan diri sendiri. Ya, salah satunya kalau misalnya hilang untuk healing, salah satu yang dilakukan, yuk ngobrol dengan diri sendiri. Kenapa? Boleh jadi selama ini Anda terlalu sibuk ngobrol di sosial media, ngobrol dengan teman-teman Anda, ngobrol dengan atasan, ngobrol dengan bawahan kalau Anda karyawan, ngobrol dengan teman-teman pergaulan, tapi jarang ngobrol dengan diri sendiri. Nah, itu yang perlu healing. Anda akhirnya gelisah gitu. Terus Pak, kalau saya ngobrol dengan di sini nanti dianggap gila Pak. Makanya cari tempat yang aman, yang nyaman, yang Anda tidak ada gangguan, ya me time itu. Dan berkaitan dengan ngobrol diri sendiri ini, saya teringat apa yang ditawarkan oleh Susan David nih dari Harvard University. Gimana caranya? Kata dia nih, kalau orang terlalu sibuk ngobrol dengan orang lain, maka emosinya tidak stabil. Ya, emosinya kemudian nggak kuat gitu. Maka yuk duduk sejenak, ya, pause, berhenti sejenak. Kalau istilah saya pit stop, berhenti sejenak dari kehidupan rutinitas. Kemudian kita melakukan apa? Kita ngobrol dengan diri sendiri dalam bentuk healing. Apa yang kemudian perlu diobrolin di waktu healing itu? Kata Susan David, Anda cukup mengajukan 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ya, ini langsung dipraktekin silakan. Ya, ambil pulpen, ambil kertas, ya. Kita langsung praktekin untuk kemudian kita melakukan healing terhadap diri kita, untuk kita ngobrol dengan diri kita supaya kita nggak mudah stres, supaya kita nggak mudah baper, supaya kita hidupnya makin happy. Yuk, sudah ada pulpen? Ambil kertas. Tolong jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Ini sejujurnya bukan pertanyaan saya sih, pertanyaan yang dikemas oleh Susan David dari Harvard University yang sudah saya praktekkan dan juga saya sebarkan. Ini ternyata sangat membantu untuk healing kita. Apa pertama yang dilakukan? Juga siap pulpennya, kertasnya? Ya, sambil siap pulpen, kertasnya, jangan lupa subscribe, like, tekan tombol lonceng ya. Nah, jawab pertanyaan saya yang pertama. Oke? Emosi-emosi apa saja yang sekarang sedang Anda rasakan. Ya, tulis, boleh jadi bahagia, boleh jadi senang, boleh jadi sedih, boleh jadi khawatir, ya, boleh jadi gelisah. Semua emosinya ditulis, ya, tidak boleh ada yang disimpan. Tulis semuanya, oke? Ya, silakan, ya. Kalau Anda kemudian ingin, wah ini belum selesai Pak, masih banyak emosi-emosi yang saya rasakan pada hari ini, videonya di stop dulu sejenak, cek. Anda tulis dulu, semua emosi-emosi yang Anda rasakan, tulis semuanya. Oke. Baik yang negatif maupun yang positif. Tulis ya.
Kalau sudah ditulis, coba dibuat skala ya. Terutama adalah emosi-emosi yang itu mengganggu hidup Anda. Kalau misalnya ini sangat mengganggu, berarti kasih nilai 10. Kalau ini ada sih tapi nggak mengganggu 1. Tapi kalau mengganggu Pak, tapi nggak sangat-sangat ya misalnya 7 gitu ya. Silakan Anda kasih nilai ya. Oke, emosi-emosi kasih nilai. Sudah? Kalau sudah, coba ambil yang paling tinggi. Misalnya yang paling tinggi adalah khawatir, maka ambil khawatir itu. Oke, sudah? Apa yang Anda pilih? Boleh jadi khawatir, boleh jadi gelisah, boleh jadi menyesali masa lalu, boleh jadi sulit memaafkan orang lain gitu ya. Silakan ambil, sudah? Kalau sudah, dilanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Tolong dijawab ini. Nah, kalau ini jawabnya perlu lama, makanya nanti begitu pertanyaan saya sudah selesai saya ajukan, tolong Anda berhentikan dulu videonya dan jawab pertanyaan ini. Ya, ingin healing kan? Ingin happy kan? Ingin bahagia kan? Oke, kita lanjutkan yang kedua. Dari emosi yang Anda ambil tadi, misalnya kalau yang emosi Anda ambil itu gelisah, atau emosi yang Anda ambil itu khawatir. Kira-kira, kalau emosi itu boleh ngomong, emosi itu akan ngomong apa kepada Anda? Ungkapkan semua. Nggak boleh dibotling. Botling itu disimpan di dalam botol. Ya. Kalau Anda punya unek-unek itu nggak boleh disimpan. Ya, makanya kalau dalam agama yang sanad Islam itu kita nggak boleh marah lebih dari 3 hari. Disimpan. Kenapa? Karena kalau disimpan di dalam hati, itu menyebabkan penyakit kanker, menyebabkan penyakit tumor, dan menyebabkan penyakit-penyakit kronis lainnya. Maka ungkapkan semuanya. Ya. Kan kalau Anda ungkapkan kejengkelan itu kepada orang yang menyakiti Anda, boleh jadi hubungan Anda makin buruk. Tulis sekarang. Misalnya Anda jengkel sama Lia namanya misalnya ya. Maka tulis, Lia itu kurang ajar gini. Terus ungkapkan semuanya sampai tuntas ya. Ungkapkan ya. Ungkapkan, oke? Ungkapkan. Nggak boleh ada yang ditahan ya. Nggak boleh ada yang dibotling, disimpan. Ungkapkan. Ungkapkannya dengan cara dituliskan. Sampai puas ya. Kalau belum puas ya, video ini di stop dulu. Untuk kemudian Anda memuaskan, menuliskan apa yang ada di dalam hati Anda. Tapi kalau sudah puas nulis, jangan lupa nanti balik di setel lagi videonya supaya move on. Karena Anda kalau melakukan pertanyaan nomor 1 dan 2 ini, menjawab pertanyaan 1, 2 hanya netral. Tadinya negatif hanya jadi 0 mungkin. Ya, kan Anda ingin move on kan, ingin move up kan, maka perlu dilanjutkan dengan pertanyaan ketiga dan pertanyaan keempat. Ya, silakan jawab dulu sampai kemudian tuntas, nggak ada lagi unek-unek di dalam diri Anda. Oke, sudah? Kalau sudah, tolong sekarang jawab pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga sederhana. Apa sih yang menurut Anda sekarang itu sangat penting dalam hidup Anda? Ya, boleh jadi kesehatan, boleh jadi saldo tabungan, boleh jadi orang tua, boleh jadi keluarga, apapun itu. Coba, hal yang paling penting dalam hidup Anda itu sekarang apa? Silakan Anda tuliskan. Ya, kalau ini mah jawabnya pendek aja ya, 30 detik juga kelar ya. Oke. Kalau sudah, lanjut ke pertanyaan 4. Tolong jawab pertanyaan keempat ini. Hal sederhana apa sih setelah ini yang mau Anda lakukan? Ya, hal sederhana ya, bukan yang rumit. Itu hal yang mudah, hal yang ringan buat Anda. Yang mau dikerjakan setelah ini apa sih? Boleh jadi memberikan hadiah kepada orang yang menyakiti Anda. Wah Pak, itu berat Pak. Oke, kalau itu mungkin mendoakan dia. Ya. Atau mungkin Anda selama ini mukanya jutek, mulai hari ini hal sederhana yang dilakukan, cukup kalau ketemu dengan orang senyum. Ya. Atau selama ini kalau Anda berangkat kerja cuek aja, hal sederhana yang dilakukan sekarang sebelum berangkat kerja, temui pasangan hidup, pamit, aku berangkat ya say. Atau temui anak, yuk. Pokoknya hal yang sederhana. Atau hal yang sederhana apa? Kalau selama ini kita pelit, mulai hari ini, pokoknya sebelum berangkat saya mau sedekah nyumbang orang. Kalau selama ini di jalan itu curiga sama orang, ini jangan-jangan pengemis nipu ini. Sekarang mulai yang baik, oke, saya nyumbang deh, walaupun bukan 2.000 atau 5.000 gitu ya. Itu menjadi kebiasaan baru yang Anda lakukan. Nah, kalau Anda menjawab 4 pertanyaan ini dengan benar, insya Allah itu sudah healing loh. Jadi nggak perlu hilang loh. Menghilangnya nggak apa-apa, sejenak me time untuk menjawab 4 pertanyaan tadi. Mudah-mudahan kalau Anda menjawab 4 pertanyaan ini ya dengan baik, Anda akan merasakan dampaknya. Benar kan? Bagaimana perasaan Anda setelah menjawab 4 pertanyaan ini? Kira-kira lebih tenang? Lebih happy? Iya, supaya lebih tenang, lebih happy, ulangi lagi video ini, praktekkan lagi Anda menjawab 4 pertanyaan tadi. Ya, insya Allah
Anda akan tenang, insya Allah Anda akan move on. Saya sudah merasakan dan sudah ribuan orang merasakan menggunakan formula sederhana ini. Tidak perlu menghilang untuk healing. Cukup menjawab 4 pertanyaan saya tadi. Begitu Sobat Inspiratif. Jangan lupa di-share dong video ini kalau memang dianggap menarik, dan kemudian di-share dong terutama kepada teman-teman yang lagi perlu healing, kepada teman-teman yang kayaknya hidupnya gelisah, galau. Sharingkan ini insya Allah lebih top markotop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.